Salam sejahtera saudara-saudariku, berkah dalam. Ya, kita berjumpa lagi dalam bulan katekis liturgi hari yang ke-23. Tema kita kali ini Pentakosta dan Santo Yusuf. Ya, mohon bantu untuk subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, kita pernah ya melihat patung Santo Yusuf tidur. Nah, kekuatan Santo Yusuf yang sedang tidur itu seperti apa toh? Nah, ternyata ini Tuhan berbicara kepada Yusuf 3 kali melalui mimpi. Dalam Injil itu kita kayaknya belum pernah ya menemukan Santo Yusuf berkata-kata sesuatu, sepatah kata pun kayaknya nggak ada ya di Injil. Ya. Nah, ini 3 kali ya Tuhan berbicara kepada Yusuf atau Santo Yusuf, sama itu ya. Ketika Yusuf memutuskan untuk diam-diam menceraikan Maria setelah mengetahui kehamilannya, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuh. Ketika Yusuf bangun, dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan membawa istrinya ke rumahnya. Loh, ya, ini kuncinya ini, melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ya, jadi Yusuf taat ya kepada bisikan roh. Nah, ini Pentakosta kan hari raya turunnya Roh Kudus. Ya. Ternyata Roh Kudus sudah jauh sebelumnya berkarya di dalam diri Santo Yusuf. Ya. Yang kedua, ini tadi pertama, ini kedua, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Suatu ketika Tuhan menyuruh Yusuf melarikan diri ke Mesir untuk melindungi bayi Yesus dari Herodes. Ya, dilihat di Injil Matius 2, 13, 14. Ya. Jadi Yusuf diminta untuk mengungsi ya, ke Mesir. Ya. Dan ternyata Yusuf mengikuti bisikan roh itu. Yang ketiga apa? Setelah Herodes mati, tampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, laki-laki dalam mimpi. Itu masih di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Ya, jadi setiap kali dia dari mimpi bangun melakukan seperti yang Tuhan kehendaki atau diperintahkan melalui malaikat-malaikatnya. Suruh ngungsi ke Mesir, ya dia pergi. Loh, nggak main-main loh, ini kok Mesir jalan bawa bayi, istrinya baru saja melahirkan, naik keledai loh. Ya, jangan dikira ini perkara mudah. Ini setelah itu tahu bahwa sebelumnya anaknya akan dibunuh, sekarang diminta kembali ke Mesir. Karena apa? Yang mau membunuh sudah mati. Lah, kalau dia nggak percaya,
mesti nggak mau, karena apa? Anaknya nanti terancam. Jadi intinya ini, biarlah roh yang berbicara. Ya. Santo Yusuf di dalam postur tidurnya itu sebenarnya mengajari kita bagaimana beristirahat dalam keheningan, dalam kontemplasi diam, ya, berdoa untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Ini jadi tidak hanya beristirahat fisiknya ya, tetapi pikirannya hening, kontemplasi, doa, mendengar suara Tuhan. Ini yang sulitnya. Sebenarnya kita tidak harus tidur dalam arti sungguh-sungguh ya, tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita dalam situasi hening, berkontemplasi, berdoa dan mendengar suara Tuhan. Ya, tadi sudah saya katakan ya, tidak ada catatan ya dalam Injil Santo Yusuf itu pernah berkata seperti apa ya. Tetapi mirip dengan Bunda Maria, kiranya dia merenungkan semua hal ini di dalam hatinya ya, juga menghabiskan waktu di dalam doa dan kontemplasi. Ya, ini memang luar biasa ya. Hidupnya diisi dengan doa. Ya, kiranya kita mengikuti teladan Santo Yosef ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, berdoa. Ya, intinya ini, biarlah roh yang berbicara, mengizinkan roh untuk menghidupkan kita dalam tindakan suci yang mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu saja kiranya saudara-saudari, Bapak Ibu, mohon dibantu ini ya, subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.